Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai ayat dan hadis tentang menuntut ilmu. Baik, sebelum kita mulai, kita buka dulu dengan bacaan umur kitab dan doa mau belajar. Liridallahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, baik. Kita langsung aja ke bab pembelajarannya. Kita masuk di bab 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi ayat dan hadis tentang menuntut ilmu. Pada kesempatan yang lalu, saya sudah share video mengenai ayat Quran surat Al-Mujadilah. Itu kalau kalian menyimak, pasti kalian sudah paham. Baik, di sini bisa kita lihat orang-orang berprestasi ini itu apa? Mereka cerdas itu karena mereka mau belajar. Ya. Untuk multiple intelligence, kecerdasan itu ada bermacam-macam. Ada kecerdasan verbal dalam bahasa, kecerdasan logika atau matematika, kecerdasan spasial atau visual, kecerdasan tubuh kinestetik, ada kecerdasan musikal, ada kecerdasan interpersonal, ada kecerdasan intrapersonal, dan juga kecerdasan spiritual. Ya, ini ada pemain sepak bola, dia masuk di kecerdasan tubuh ya atau kinestetik. Ada Bung Karno, itu yang cerdas dalam bidang bahasa. Bung Karno ini. Ada Harry Potter, itu dalam bidang interpersonal ya. Ini ada pemain, ada atlet ya, ini dia dalam secara tubuh ya, cerdas beda. Ini ada artis, itu dia kecerdasan dalam musikal atau ritmik. Baik, untuk tugas ini bisa kalian kerjakan yang ini, polling hari ini. Ini tugas yang masuk di tugas pengetahuan hari ini yang nomor 1. Ini polling hari ini. Pertanyaannya, sudah terlalu banyak orang pintar ya di masa sekarang, dan kebanyakan mereka itu tersangkut korupsi dan akhirnya dipenjara. Hidup akan lebih nyaman di suatu daerah dengan menjadi pekerja, petani, kuli, dan sebagainya tanpa harus bersusah payah mencari ilmu. Bagaimana pendapat kalian? Setuju atau tidak setuju? Coba ini saya, maaf ya, tidak setuju. Kalian pilih nanti. Sebentar. Setuju atau tidak setuju ya? Sebentar. Silakan nanti kalian pilih jawabannya itu setuju atau tidak
setuju. Terus kalian kasih alasannya. Alasannya apa kalau setuju? Alasannya apa kalau tidak setuju? Itu. Lanjut. Next ya. Kemudian yang nomor 2, tugas yang nomor 2 itu diskusi keilmuannya ini di sini. 1, pertanyaannya manfaat ilmu dalam teknologi, manfaat ilmu dalam kehidupan apa? 2, samakah orang yang berilmu dan tidak berilmu? 3, manfaat menjadi orang pintar itu apa? 4, kenapa ada negara yang bisa maju dan kenapa ada negara yang terbelakang? Alasannya apa? Jawabannya. 5, bagaimana pendapatmu agar suatu bangsa itu bisa maju? Ya, paham ya? Ini yang tugas kedua. Tadi yang polling itu nomor 1, ini yang kedua itu ada 5 poin. Baik, kita sambung. Nih, ada moto sang pelajar. Tidak ada yang bisa dilakukan itu tanpa ilmu. Baik, itu benar sekali. Tanpa kita mempunyai ilmu, pasti kita tidak akan tahu apa-apa. Kita diberi kelebihan oleh Allah itu akal, pikiran itu agar kita bisa berpikir. Ya baik, kita masuk ke ayat Al-Qur'annya tentang menuntut ilmu. Di sini ada Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Baik, kita baca bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuzuu fanshuzuu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya nih ya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Baik, di Al-Quran kitab Allah, kalam Allah ini jelas sekali. Allah mengatakan kalau Allah itu mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Jadi tidak rugi kita sebagai seorang pelajar. Karena apa? Karena kita diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi jangan bosan kita untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Rajin membaca buku. Next ya. Baik, kita akan belajar di perkata. Coba kita lihat ini. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, idza qila lakum, itu kepadamu berilah kelapangan. Tafasahu itu di dalam majelis. Fi, maka lapangkanlah. Yafsahillahu lakum, niscaya Allah memberi kelapangan untuk. Wa idza qilang suzu fangsuzu yarfa'illah. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu. Walladzina utul ilma darajat.
dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Wallahu, ini ya wallahu, dan Allah Subhanahu wa taala bima ta'maluna khabir, maha teliti. Ya, khabir itu maha teliti. Baik, sekarang kita masuk ke tajwidnya. Ini di sini pertama as-samsiyah, bacaan alif lam, lam ta'rif, alif lam komariah. Coba di sini alif lam komariah itu hurufnya ada alif, ba, ain, jim, ha, kaf, wawu, kha, fa, ain, qaf, ya, hamzah, mim. Ini bacaannya nanti idgham komariah, dibacanya itu jelas. Kalau as-samsiyah ini ada huruf sisanya dari huruf al-qamarah ya. Itu ada to, ta, shot, rot, ta, dot, dal, nun, zal, sin, dot, za, shin, lam. Ini bacanya nanti tidak jelas. Baik, akan saya jelaskan. Nih ya, coba kita lihat di sini. Alif lam syamsiyah itu adalah lam ta'rif bertemu dengan salah satu huruf yang 14 tadi. Ada huruf ta, to, ro, shot, dot, ta, nun, zal, sin, dal, za, do, shin, lam. Ya, perhatikan ya, apabila ada alif lam bertemu dengan sebelahnya, itu maksudnya bertemu itu sebelahnya ada huruf-huruf di antara salah satu ini, berarti dia nanti namanya bacaan alif lam syamsiyah. Ini penjelasannya. Dari artinya itu syamsiyah itu matahari. Lam ta'rif itu diumpamakan sebagai bintang. Sedangkan huruf syamsiyah itu diumpamakan sebagai matahari. Ya. Matahari memiliki sifat yang kuat dan mampu melebur, meniadakan sinar-sinar lainnya. Begitu juga sinar bintang tidak akan nampak jika matahari itu juga bersinar, sehingga alif lam atau lam ta'rif akan melebur, dibaca samar suaranya, hilang dan masuk ke huruf syamsiyah jika bertemu dengan huruf syamsiyah. Di sini bisa dipahami ya. Jadi ibaratnya syamsiyah itu matahari ya, berarti artinya alif lamnya itu ibaratnya matahari dan huruf-huruf syamsiyahnya itu diumpamakan bintang. Jadi matahari itu jadi maksudnya bintangnya itu tidak akan bersinar, melebur, karena sinar matahari itu lebih kuat. Intinya nanti melebur, tidak terlihat jelas bintangnya, hurufnya nanti huruf-huruf yang huruf syamsiyahnya nanti tidak terlihat jelas. Karena apa? Huruf syamsiyah itu ibaratnya bintangnya gitu. Contoh nih, coba kita lihat ya. Nih. Wasyamsyu dibaca. Ini dibaca, ini maaf ini ketikannya salah nih. Dibaca asyamsyu, bukan al-syamsu. Karena apa? Alif lamnya coba kita lihat di sini ya. Alif lamnya itu ini alif lamnya ini ya, ini alif, maaf, bentar.
Ini ya, alif lamnya ini. Alif lamnya itu tidak terbaca. Jadi bacanya kan langsung ini. Wasyamsu, bukan asyamsu. Betul enggak? Bukan al-samsu. Jadi alif lamnya ini seperti hanya nampang saja di situ. Jadi dia tidak terbaca. Bukan al-samsu ya, tapi dia langsung wasyamsu. Nih, alif lam pada kata di atas itu bertemu dengan salah satu huruf syamsiah, yaitu huruf syamsiahnya tadi apa? Shin. Maka alif lam itu tidak dibaca, melainkan dibaca ash. Sehingga kata tersebut dibaca asyams. So, itu karena alif lam melepur ke dalam huruf shin. Hukum bacaan alif lam yang bertemu dengan huruf syamsiah disebut dengan alif lam syamsiah atau idgham syamsiah. Jika diperhatikan, kita akan mendapati adanya tanda baca tasdid. Ini ciri-ciri yang selanjutnya. Itu kita nanti, kalau di asamsiah ini, kita nanti bisa menemukan huruf tasdid di sebelah huruf alif lam. Ini adalah ciri khasnya dari bacaan idgham samsiah. Jadi kalau kalian masih bingung, nanti kalian perhatikan aja ciri-ciri utamanya, yaitu pertama itu alif lam. Ada alif lam pasti ya. Alif lam sebelahnya, nih. Sebelahnya itu ada huruf, maksudnya ada tasdid ya. Sini ya. Ini ada tasdid ini. Nah, ini tanda tasdid. Tasdid itu ini. Nah, ini. Di atas huruf itu namanya tasdid. Jadi setelah huruf alif lam itu kita menemui ada tasdidnya, berarti itu sudah dipastikan dia asyamsiah, alif lam syamsiah. Ya, jadi ciri-cirinya kita pahami dulu, kita pegang dulu. Kalau kalian sudah mengerti, nanti gampang kalau kita menemukan ketika baca Al-Quran kita menemukan seperti itu. Oh, ada tasdidnya di atas, berarti dia asyamsiah bacaannya. Begitu ya, bisa dipahami. Baik. Cara membaca asamsiah. Coba kita lihat tulisannya di sini. Ini kita dari nomor 1 nih. Atau bacaan apa ini? Kurang paham ya. Atau matu. Ya, ada huruf tasdidnya ya, bisa dilihat tasdid. Ada tanda baca tasdidnya. Ini bacanya bukan altomatu tapi langsung ke atomatu. Alif lamnya ini bertemu dengan huruf to. Huruf to itu huruf samsiah. Kemudian at-thaqibu. Ada tasdidnya kan di sini, kita lihat nih, coba. Nah, nih, ini ada tasdid ini. Ya, ini tasdid ini. Ya, ini ciri-cirinya ya. Setelah alif lam, ini kan alif lam di sebelahnya. Nah, ini alif lam terus huruf tha. Itu bacanya at-thaqibu. Nih. Bukan al-saqibu, bukan ya. Kemudian kita lihat lagi ada as-soburu. Ada alif lam, shotnya atasnya ada huruf, maksudnya ada tanda bacanya tasdid. Nih. Nah, ini. Ya, ini sudah jelas ini kalau dia bacaan alif lam samsiah. Ingat ya, samsiah. Asyamsiah bukan al-syamsiah. Kenapa? Karena sin itu huruf samsiah. Asyamsiah.
sya, huruf samsiah. Lanjut, ar-rahimu. Bacanya ar-rahimu bukan al-rahimu. Ada tanda bacanya tasdid juga. At-tawabu bukan al-tawabu. Paham ya? Jadi gini, nanti kalau as-samsiah nggak mungkin al-samsiah. Berarti kalau kamu udah melihat as-samsiah, oh ini ada dilihat dari ini namanya aja, kita lihat ya, as-samsiah. Tulisannya sudah as-samsiah, berarti bukan al-samsiah toh. Lah, ini pasti dia melebur. Dia melebur bukan al tapi as. Ciri-cirinya itu tadi, setelah huruf alif lam ada tanda baca tasdid. Jadi terus huruf alif lamnya ketemu dengan huruf-huruf samsiah. Kalau kalian bingung dengan hurufnya apa aja ya Bang? Ya, ciri-cirinya ini dilihat di sini. Dilihat di ini. Nah, kita lihat saja di sini ya. Samsiah. Oh, ini berarti dia huruf-hurufnya itu pasti yang alif lamnya nggak kebaca. Alif lamnya itu hanya istilahnya seperti numpang aja di situ, nggak kebaca. Jadi seperti action aja ya. Coba ini ya di sini. Nah, nih. Matu tadi ya. Itu kan alif lamnya nggak kebaca. Contoh gitu. Makanya dia namanya as-samsiah. Lanjut ya, nih ada contoh lagi. Al-duha bukan al-duha. Alif lamnya nambang ini. Hanya ikut-ikut aja di sini dia nih. Alif lamnya hanya ngikut aja tapi dia nggak kebaca. Ya kan? Nih, al-dukru bukan al-dukru. Makanya dia as-samsiah. At-ta'imu. Ini juga as-samsiah. Ad-du'i. Ad-da'i juga as-samsiah. As-sami'u. Ini juga as-samsiah. Bukan al-sami'u. Al-sami'u kan nggak ada al-sami'u. Itu ya. Lanjut di sini contohnya banyak nih. Adzillun, azzuru, asyakuru, al-lailu. Jadi kalau kalian bingung ya, masih bingung, intinya kalau ada ketemu bacaan di sini, setelah huruf alif lam ada tanda bacanya tasdid itu tadi ya, itu dia pasti as-samsiah. Gitu aja. Terus alif lamnya itu nggak kebaca, dia hanya numpang aja di sini nih. Coba alif lamnya kan nggak kebaca ini. Ya benar kan? Bukan al kan? Di atas huruf lamnya tidak ada tanda sukun. Sukun itu yang gini. Ya. Makanya dia nggak kebacaannya numpang aja. Nanti kalau yang lamnya kebaca atau lamnya itu sukun, di atas tanda lamnya sukun, berarti dia al-qamariyah. Ya bisa dipahami ya. Alif lamnya di sini tidak ada, lamnya di sini tidak ada harokatnya. Berarti dia huruf bacaannya samsiah. Tuh. Kita lanjut ke isi kandungannya surat Al-Mujadilah itu, yaitu ya, ini menjelaskan keutamaan orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan luas akan dihormati oleh orang lain, diberi kepercayaan untuk mengendalikan atau mengelola apa
saja yang terjadi dalam kehidupan ini. Ini artinya tingkatan orang yang beriman dan berilmu itu lebih tinggi dibanding orang yang tidak berilmu. Iya, pasti ya. Sini. Orang yang berilmu, pelajar itu tingkatannya lebih tinggi daripada anak-anak yang tidak sekolah. Betul kan? Nih. Keimanan seseorang itu juga didasari dari ilmu pengetahuan. Begitu juga sebaliknya, orang yang berilmu tapi tidak beriman itu dia pasti akan tersesat. Jadi ilmu pengetahuan dan iman itu adalah saling beriringan. Kalau pengen hidup kita itu seimbang, itu harus seperti itu. Orang yang berilmu itu juga orang yang beriman, itu bisa dipastikan seperti itu. Tapi kalau jadi ilmu tanpa iman itu hampa, dan iman tanpa ilmu itu tidak ada apa-apanya. Begitu ya. Ya baik, lanjut ke ayat Al-Quran selanjutnya. Ada Quran surat Ar-Rahman. Ini. Kita baca yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini intinya, kalau kita bisa menembus, maka tembuslah. Lah, semua itu bisa kita lakukan. Dengan apa? Tentunya dengan ilmu. Bisa. Coba orang yang astronot yang ke luar negeri, yang ke luar angkasa, itu kan ada ya, itu karena apa? Karena ilmu. Tahu, oh sana ada di luar angkasa itu gaya gravitasinya berapa, bisa dipelajari karena itu adalah ilmu. Coba kalau orang yang nggak tahu, pasti nggak bisa kan dihitung di sana gaya gravitasinya, terus nanti di sana itu ada udaranya enggak aja. Otomatis kalau seperti itu, nanti orang itu kan bisa berpikir, oh harus bawa ini sana, tidak, karena udaranya kan masanya itu lebih ringan, jadi harus bawa peralatan apa aja. Itu juga ilmu, bagian dari ilmu manusia. Begitu. Jadi apapun bisa kita lakukan sebagai seorang manusia. Karena apa? Manusia itu diberi kelebihan oleh Allah di bidang akal dan pikiran, gitu ya. Ini kosakata perkataannya ya, ini ya artinya. Yuk, baik, kita mulai ini. Ya ma'syarul jinni, wahai golongan jin dan manusia. Wal insi itu dan manusia. Ini stata'tum angtang fudu. Jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru as-samawati, langit, wal ardi dan bumi, fangfudu, maka tembuslah. La tangfuduna illa bisultan. La itu tidak, kamu tidak akan mampu menembusnya illa, kecuali, ini ya tanda panahnya di sini, kecuali bisultan,
dengan kekuatan dari Allah. Nih arti dari perkataannya. Baik, kita masuk ke materi yang selanjutnya, bacaan Al-Qamariyah. Alif Lam Qamariyah adalah lam ta'rif yang bertemu dengan huruf-huruf Qamariyah yang jumlahnya ada 14. Nih, ini hurufnya ya. Tapi semisal kalian tidak dihafal, itu nanti kalau ketika kita sudah di baca Al-Quran, pasti kita bisa tahu secara otomatis karena kita ada ciri-ciri khususnya di situ. Ada hamzah, ada ba, ada ghain, ada kha, ada kaf, wawu, ain, kha, fa, ya, qaf, mim, ha. Nih, Qamariyah. Ini hanya perumpamaan ya. Nih, Qamariyah itu bulan. Artinya Qamariyah itu kan bulan. Lam ta'rifnya itu ibaratkan tadi bintang ya. Nah, jadi di sini ada bulan dan bintang. Kalau tadi asamsiah itu matahari dan bintang. Bulan memiliki sifat yang lembut dan lemah atau tidak meniadakan dan melebur sinar-sinarnya. Begitu juga dengan sinar bintang. Sinarnya tidak akan sinarnya itu akan tetap nampak ketika bulan juga bersinar, sehingga alif lam atau lam ta'rif tidak akan melebur. Jadi dibaca jelas. Itu suaranya tidak hilang dan masuk ke dalam huruf Qamariyah jika bertemu dengan huruf-huruf Qamariyah ini tadi yang di sini. Ya. Ini huruf-huruf Qamariyah. Nah, ini huruf-huruf Qamariyah nih. Maaf, sebentar. Nah, ini huruf Qamariyah ada 14. Ba, hamzah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Ya 14 yang asamsiahnya juga 14. Jadi Al-Qamariyah hurufnya ini. Berarti sisanya yang 14 itu berarti otomatis dia huruf samsiah. Begitu. Kita lanjut ya. Nih coba kita lihat di sini. Ciri-ciri selanjutnya nih. Coba kita bisa lihat di sini. Contohnya aja sudah jelas nih. Al-batinu. Tetap dibaca al-batinu. Nah, berarti itu dia Al-Qamariyah. Jangan bingung. Al-Qamariyah. Karena apa? Al-nya kebaca jelas. Gak mungkin ini kamu jawab Al-Samsiah. Kan gak ada Al-Samsiah. Karena As-Samsiah itu udah melebur. As-Samsiah melebur. Ya, kalau ini Al-batinu. Ciri-cirinya di sini tuh bisa kita lihat ini lamnya itu ada tandanya sukun. Nih di atas lam itu ada tanda sukun. Lah ini ciri-ciri dari Al-Qamariyah. Itu Al-Kautsaru. Bacanya bukan Ak-Kautsaru, bukan kan, karena kebaca Al-Kautsaru. Al-Fatihu. Tandanya lamnya di atas lam ada huruf, ada tanda baca sukun. Nah, kalau tadi yang asamsiah tadi sebelah huruf lamnya ada tanda baca tasdid. Ini yang asamsiah. Gitu ya. Hukum bacaannya dari alif lam yang bertemu dengan huruf Qamariyah itu adalah disebut dengan alif lam Qamariyah atau idhar Qamariyah. Idhar artinya idhar itu apa? Jelas. Makanya bacanya jelas. Alnya dibaca jelas karena tidak melebur. Al
kautsar. Alnya kebaca, berarti dia idhar komariah atau alif lam komariah. Sedangkan yang tadi as-samsiyah namanya bacaan idgham samsiyah karena melebur. Itu ya, bisa dipahami. Tanda-tandanya tadi ada, kita dapati adanya tanda baca sukun di atas huruf komariah. Di atas huruf lam maksudnya. Ini ada tanda bacanya sukun. Sukun ya, ini ya, sukun. Ini namanya sukun ini. Lah. Mati atau mati. Lamnya itu mati. Kalau yang as-samsiyah tadi tidak mati. Dia tidak ada tanda bacanya. Nah, ini coba dilihat ini contoh-contohnya. Al-ahadu, al-bashiru, al-ghafuru, al-halimu, al-jahimu. Bacanya kenapa di sini? Kita lihat ya di sini ya. Maaf sebentar. Sebentar ya. Nih. Ini ada sukun nih. Nah, tuh di atas lamnya ada sukun. Nih. Sukun. Al lagi. Al-jaimu ya. Ini sukun semua. Jadi kalau kalian menemukan di dalam Al-Quran alif lam, lamnya ada tandanya, tanda baca sukun. Sukun itu begini ya. Nah, namanya sukun mati atau mati ya. Itu al-komariah. Lamnya lo ya, yang mati lamnya. Huruf lamnya gini. Nah, tandanya ini lamnya sukun. Ketemu ada lamnya sukun. Nah, pasti dia al-komariah. Itu aja, gampang kan? Ya, baik. Nih, contoh selanjutnya. Al-karimu, al-wadudu, al-khabiru, al-fattahu, al-alimu. Alnya kebaca semua karena di atas huruf lam ada di atas huruf lam ada harokat sukun. Sukun itu begini. Kalau kalian masih bingung sukun, nah di atas lamnya ada tanda bacanya sukun. Ada al-qadiru, al-yaumu, al-mu'minu, al-hadi ya. Setelah huruf lam kan ada huruf al-komariahnya ini. Qaf, ya, mim, ha, itu kan huruf komariah. Begitu ya. Coba ini nanti kalian baca. Latihan bacanya. Inna syani'aka wal abtar. Nah, di sini ada bacaan. Coba ini lihat nih. Di sini ada alnya wal abtar. Wal lamnya ada tanda sukunnya, berarti dia al-komariah. Selanjutnya bawahnya rohlata asyita'i wa saifi. Apa ini bacaannya? Coba kita lihat di sini. Ini kan alif lam. Sebelahnya huruf sya. Huruf shin ya. Huruf shinnya atasnya ada tandanya tasdid. Berarti dia as-samsiyah. Lanjut yang selanjutnya. Kalla layum badanna fil khutama. Coba alif lam, kita cari dulu alif lamnya di mana. Oh, alif lamnya di sini. Nah, ini kita lihat alif lam.
ini alif lamnya kan ini al. Loh, terus tanda selanjutnya kok ada sukun di atas ya? Nah, di atas alif lamnya berarti dia al-qamariyah. Lanjut ya, bawahnya ya. Alhaakumut takatsur. Kita lihat yang di sini mana ya? Alif lamnya ya. Alif sama huruf lamnya mana? Oh, ini alif lam. Terus ada lagi ini. Oh iya. Berarti ada dua nih. Mengandung dua bacaan ini. Nah, kita lihat yang pertama. Alha. Ini di atas lamnya ada huruf, ada tanda baca sukun. Berarti dia al-qamariyah. Kalau yang ini, loh, di atas lamnya nggak ada harokatnya. Terus ada tanda bacanya tasdid begini ya. Oh, ini berarti samsiyah, as-samsiyah. Lanjut ya. Bawahnya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqini. Jadi kita cari dulu alif lamnya yang mana ini ya. Di sini ada alif lam. Oh, ini bacaan. Ada alif lamnya. Loh, terus di sini di atas lamnya ada sukun ini. Oh, berarti dia bacaan al-qamariyah. Betul. Lanjut ya di sini. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ini mana ya yang alif lam ya? Oh, ini alif lam al-falaqi. Terus kok di atas lamnya ada sukunnya? Berarti al-qamariyah. Lanjut ya. Wa mra'atuhu hamalatal hatab. Mana ya alif lamnya? Oh, ini alif lam. Terus kok tanda bacanya sukun, di atas lamnya ada sukun ya. Oh, ini al-qamariyah. Lanjut lagi bawahnya yuk. Qul a'udzu birabbin nas. Coba lihat nih. Ya, alif lamnya di sini ya. Alif lam, sebelahnya lam kok ada nun, tanda bacanya tasdid ya. Oh, berarti dia as-samsiyah. Lanjut bawah lagi. Alladzina amanu wa amilus sholihati. Mana ya alif lamnya? Kita cari dulu alif lamnya di mana? Ini ada alif lam. Tapi sebelah alif kok lamnya nggak ada sukunnya ya? Terus sebelahnya ada tasdid nih. Nih. Dia berarti as-samsiyah. Lanjut. Yauma idzin 'anin na'imi. Mana ini alif lamnya? Oh, ini ya alif lam. Terus kok ada tanda bacanya tasdid ya ini. Gini ya. Berarti apa? Sebelah alif lamnya, sebelah lamnya ada tanda baca tasdid. Nah, ini. Nunnya kan tasdid ini sebelahnya. Anin naim. Gitu kan? Nah, ini tasdidnya ini. Berarti dia bacaan as-samsiyah. Lanjut ya. Yuk isi kandungan Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Ayat ini menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Dengan ilmu pengetahuan manusia dapat mengetahui benda-benda langit. Dengan ilmu pengetahuan manusia dapat menjelajahi angkasa raya. Dengan ilmu pengetahuan manusia mampu menembus sekat-sekat yang selama ini belum terkuat. Betul tidak? Betul sekali. Bisa dipelajari karena ilmu pengetahuan. Kita bisa menembus, kita bisa mempelajari antariksa, ruang angkasa itu karena apa? Tidak mungkin kalau kita tidak tahu, tidak ada ilmunya, kita bisa tahu. Kita ngarang berarti itu namanya ya. Pasti dengan ilmu pengetahuan. Kekuatan dan kelebihan apa yang dimaksud dalam firman Allah tersebut? Kekuatan apa? Ya, tentunya kekuatan yang dapat menembus langit dan bumi adalah kekuatan akal.
Manusia tanpa akal itu seperti orang yang di pinggir jalan ketawa-ketawa sendiri ya. Nah itu. Akal berfungsi untuk mengkaji dan menemukan ilmu pengetahuan. Pasti. Nih di sini ada pelajar yang mempelajari, dia lagi melihat ini benda yang sangat kecil. Bisa jadi sel ini yang dilihat lewat mikroskop. Nah, ini apa namanya? Ini namanya ilmu pengetahuan. Bisa kita pelajari seperti itu. Ini namanya ilmu pengetahuan. Jadi tahu, oh ternyata di tubuh kita itu banyak sekali bakteri-bakterinya. Oh, kecil. Oh ternyata tangan kita ini yang tidak pernah cuci tangan ini banyak sekali bakteri-bakterinya kalau kita lihat dengan mikroskop. Nah ini apa? Ini namanya ilmu pengetahuan. Kita diberi akal untuk berpikir. Baik ya, kita lanjut di hadisnya. Hadis pentingnya menuntut ilmu. Nih, nanti ini tugas yang keterampilannya saya minta kalian menghafalkan hadis. Kalian pilih aja. Pilih, nanti ada beberapa hadis, kalian pilih. Bacaannya mulai yang dari sini aja. Nih. Maaf bukan. Dari sini. Nah, ini aja. Karena ini kan an Abi Bani Maliki Kola Rasulullah. Ini dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah ini yang bunyinya yang ini. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim atau orang Islam. Nah ini pendek, ini bisa kalian hafalkan. Hadis menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Thalabul menuntut ilmu. Thalabul ilmi menuntut ilmu faridatun ala kulli muslim. Adalah kewajiban bagi setiap orang muslim atau Islam. Ini hadis yang selanjutnya ya. Oh maaf, ini artinya. Arti perkosakatanya. Bisa kita lihat di sini. An Abi bin Malikin, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ini qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala bersabda. Nah, ini baru yang hadisnya yang ini. Yang kalian nanti setorkan ke saya yang ini aja. Dari sini ya. Ini aja. Enggak usah dari depan. Jadi thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Misalnya gini. Contoh tugasnya. Tugas hafalan hadis menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Artinya menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Begitu aja. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, ini hadis yang kedua. Boleh semisal kalian milih yang hadis ini. Nanti tugasnya hanya satu hadis aja yang kalian kirim. Tapi sudah hafal ya. An Katsir ibni yuk. An Katsir ibni Qaisin qala.
Sami'tu Rasulullahi sallallahu Sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ini. Ya, ini berkata ya, yaqulu ini berkata, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Hadis riwayat Ahmad. Dari Kasir bin Qais berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan menunjukkan jalan baginya ke surga. Nih, nanti kalau misal kalian milih ini ya, dari sini, maaf bukan dari situ, dari ini, man salaka, barang siapa yang menempuh, ini dari sini. Terus dari ini ya, dari sini man salaka sampai sini. Man salaka tariqan yatalubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya akan menunjukkan jalan ke surga. Nih kita artikan per katanya, yuk. An Kasir ibni Qaisin qala, dari Kasir bin Qais qala itu berkata, Sami'tu Rasulullah SAW, saya mendengar Rasulullah bersabda, ma tariqon, ma itu barang siapa yang menempuh, tariqon itu menempuh suatu jalan, ya telubu dalam jalan itu, maksudnya untuk menuntut, ya telubu itu untuk menuntut, fihi dalam jalan itu, ilman ilmu, salakallahu Allah akan tunjukkan baginya, fihi tariqon suatu jalan, ilal jannah suatu jalan ke surga. Ya, ini panahnya harusnya di sini nih. Ya, gitu ya. Lanjut ke hadis yang ketiga. Yuk kita baca. An Anas bin Malikin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa keluar untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah sehingga dia pulang. Ini hadisnya nih ya. Ya, barang siapa yang keluar mencari ilmu, contohnya kita sekolah mencari ilmu, maka kita itu berada di jalan Allah sampai kita pulang nanti. Gitu ya. Ini dari sini. Min kharaja fi thalabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji, sampai sini. Nah, sampai situ. Kalau kalian mau menghafalkannya yang ini ya. Baik. Ini untuk perkatanya kita pelajari. Ya.
Anas bin Malik Kola, dari Anas bin Malik. Malik ini Malik ya, Bib. Anas bin Malik Kola berkata, Kola Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, nih, man kharaja, barang siapa keluar, kharaja itu keluar, fi thalabil ilmi, untuk menuntut ilmu itu ya, ilmu, kana fi sabilillah, di jalan Allah, hatta yarji, sampai dia pulang. Hadis riwayat Tirmizi. Imam Syafi'i berkata, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia haruslah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat juga dengan ilmu. Jadi kalau kita pengen bahagia di dunia dan di akhirat, raihlah dengan ilmu. Intinya di situ. Tidak mungkin kita tidak tahu ilmu agama, kita bisa masuk surga, tidak bisa. Karena apa? Coba akhirat itu kan nanti orang yang rajin ibadah, rajin mengaji, itu kan dicatat sebagai catatan amal yang baik untuk bekal kita nanti di akhirat, begitu kan? Nah itu kan kita bisa tahu kalau kita juga belajar. Contohnya belajar cara wudhu, cara sholat yang benar, cara membaca Al-Quran yang benar, itu kan namanya ilmu. Kita mau bahagia di dunia, di akhirat, ya kita harus dengan ilmu. Bahagia di dunia, kita mau pengen menjadi dokter contoh, kita kan juga harus dengan ilmu. Tidak ada yang orang anak lahir langsung pintar, bisa hitung-hitungan, bisa ilmu kedokteran, paham semua. Tidak mungkin tanpa dipelajari. Nah, selagi kalian masih sebagai pelajar, belajar yang giat, tuntutlah ilmu, baik ilmu dunia, baik ilmu akhirat. Insya Allah kebahagiaan akan kalian raih. Bahagia tidak hanya di dunia, tapi insya Allah juga bahagia di akhirat. Amin. Baik ya, ini pentingnya mencari ilmu. Ya, penting sekali dong. Nih, satu, ilmu itu sebagai kebutuhan pokok manusia. Karena pentingnya ilmu itu, Allah memerintahkan Nabi untuk selalu meminta tambahan ilmu. Waqur Rabbi zidni ilma. Nih, Allah aja mengatakan, Allah berfirman, berarti Allah itu berkata loh. Yang ngomong itu bukan manusia, Allah itu berfirman itu seperti itu. Wahai pemeliharaku, tambahkanlah padaku ilmu. Nah, nih, berarti ilmu itu sebagai kebutuhan pokok manusia. Nah, nih, kebaikan ilmu. Imam Abu Hanifah berkata, kisah atau cerita tentang para ulama dan kebaikan-kebaikan mereka lebih aku sukai daripada ilmu fikih. Karena sesungguhnya yang demikian itu adalah tata krama suatu kaum. Beliau kuatkan pernyataan tersebut salah satunya dengan firman Allah. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Quran Surat Yusuf ayat 111. Nih baik, syarat mencari ilmu. Menurut Imam Syafi'i di kitab Diwan. Nih ya. Ini artinya ya, saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Ini syarat mencari ilmu, yaitu ya, akan aku terangkan kepadamu perinciannya dengan jelas. Kecerdasan, ya, yang pertama syaratnya itu kecerdasan, haus terhadap ilmu, kesungguhan,
dirham itu ada bekal, terus bergaul dengan guru dan dengan waktu yang panjang. Jadi ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan cara instan, butuh proses, butuh waktu yang lama. Seperti kalian sekolah kan tidak hanya cuma di SD aja, bersambung SMP, SMA, perguruan tinggi, dan selanjutnya. Jadi syaratnya ya, 1, kalau pengen mencari ilmu, 1, harus cerdas. 2, harus haus akan ilmu. Pengen ilmuku kok kurang terus ya, kayaknya aku masih pengen menggali lagi ilmu yang lebih dalam. Aku pengen tahu tentang angkasa luar itu seperti apa. Nah, itu namanya haus akan ilmu. Terus kesungguhan, harus diniatkan sungguh-sungguh. Seperti halnya kalau kalian itu sekolah, kalian sungguh-sungguh, insya Allah diberi jalan oleh Allah. Tapi kalau kalian ogah-ogahan, malas, berarti syarat kalian yang kesungguhan itu tidak ada, ya mana mungkin kalian bisa mendapatkan ilmu. Kalau kalian sungguh-sungguh mengerjakan tugas dari guru, menyimak materi yang disampaikan guru, sungguh-sungguh benar-benar pengen mencari ilmu yang berkah, barokah, itu kalian lakukan dengan sungguh-sungguh, mengumpulkan tugas tepat waktu, insya Allah itu sudah menjadi syarat mencari ilmunya sudah kalian penuhi. Insya Allah Allah memberi jalan kepada kalian. Terus tentunya ada biaya, tidak ada yang semua yang tanpa biaya. Beli buku, benar gak? Terus kalau ke sekolah, transportasinya, sekarang kalian online di rumah, butuh kuota, benar tidak? Itu semua butuh biaya, tidak ada yang instan. Kalian merenung di tempat sunyi, tiba-tiba kamu mendapatkan ilmu, tidak mungkin. Pasti semua ada butuh prosesnya itu tadi. Syaratnya dari kecerdasan, haus akan ilmu, kesungguhan, biaya, dan adanya guru. Nih, kalau kalian belajar tanpa guru itu tidak mungkin. Kalian online pun sekarang pasti didampingi oleh guru. Guru selalu memberikan materi. Kalian belajar dengan guru di dunia maya. Banyak sekali guru kita di dunia maya. Begitu ya. Pasti ada gurunya. Tidak mungkin kan? Kalian di dunia maya misalkan Google. Pasti di Google itu ada pematerinya yang memberikan. Nah, itu juga disebut sebagai guru. Tidak ada yang itu tadi yang seperti saya katakan, kamu merenung sendiri, tidak ada yang mendampingi kamu, tidak ada yang ngajari kamu, tahu-tahu kamu bisa, aku menemukan teori menembus luar angkasa. Pasti tidak akan ada orang yang percaya dengan perkataanmu. Kenapa? Kamu tidak melewati proses-proses yang saya sebutkan tadi. Terus ada masanya, dan itu masanya yang butuh masa yang panjang, butuh proses. Tidak langsung dipelajari, langsung seketika bisa. Tidak. Misalkan pengen menemukan obat vaksin COVID-19. Ini butuh proses, ini sedang proses. Waktu yang panjang, benar tidak? Sampai kalian tidak sekolah, sekolahnya online, semua serba online. Itu karena apa? Karena ini proses panjang untuk menemukan obat. Nah, untuk menemukan suatu ilmu pengetahuan nanti untuk menemukan vaksinnya apa gitu. Jadi tidak instan ya, tidak langsung kita berdiam di rumah besok langsung ketemu vaksinnya, tidak bisa seperti itu, butuh waktu yang panjang. Ini contoh-contoh orang soleh yang mencari ilmu. Ada Imam Ahmad berkata, aku merantau untuk menuntut ilmu dan as-sunnah ke Sakur, Syam, Sawakil, Maghrib, Aljazair, Makkah, Madinah, Hizah, Yaman, Irak, Persia, Khurasan, Al-Jibal, serta Al-Atraf, dan kemudian aku kembali ke Baghdad.
Nih, Imam Ahmad itu menuntut ilmu yang sampai merantau ke negara-negara, berbagai negara. Ada hadis juga itu yang mengatakan ya, utlubul ilmi minal bisin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, itu ibaratnya Cina itu tempatnya ilmu pengetahuan di situ, banyak orang-orang pintar di situ. Makanya ada hadis yang mengatakan seperti itu. Utlubul ilmi minal bisin, ya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nih, bahkan Ibnu Jauzi berkata bahwa Imam Ahmad telah berkeliling dunia sebanyak 2 kali sehingga ia mampu menyusun kitab Al-Musnadnya, gitu ya. Sampai dia berkeliling ke dunia itu sampai sebanyak 2 kali baru bisa menyusun kitab. Jadi kitabnya itu tidak ngawur. Jadi dia berdasarkan observasi, berdasarkan ilmu pengetahuan yang sudah dicari. Kemudian ada Yakub bin Sofan. Aku telah menulis hadis dari 1000 syekh, semua sikoh terpercaya. Ia juga berkata, aku telah merantau untuk menuntut ilmu selama 30 tahun. Wah, nih, tidak ada yang instan kan? Semua butuh waktu. Dan waktunya itu lama. Ada Aid bin Musyad. Aku pernah pergi berhari-hari bermalam-malam untuk mencari satu hadis. Hanya satu hadis saja dia sampai pergi berhari-hari dan bermalam-malam. Kemudian ada Muhammad bin Ishaq, mendengarkan hadis dari 1700 syekh. Ia berangkat mengembara untuk menuntut ilmu sewaktu umurnya itu 20 tahun sampai kembali lagi 65 tahun. Berarti dia mendengarkan hadis dari 1700 syekh itu dalam waktu 45 tahun. Imam Al-Bukhari berangkat mengembara ke banyak negeri dan mendengarkan hadis dari lebih 1000 orang syekh. Nih, Imam Bukhari ini dia mengembara nih. Dia harus mengembara dulu dalam rangka mau mendengarkan hadis dari 1000 syekh. Ibnu Katsir menceritakan Al-Bukhari pernah bangun dari tidur pada suatu malam, kemudian ia menyalakan lampu dan menulis ilmu yang terlintas di benaknya. Kemudian matikan lampu, lalu ia bangun lagi dan begitu seterusnya hingga sampai kurang lebih 20 kali. Ya, ini ya. Ini karena apa? Karena proses tadi. Dia menemukan ilmu, dia tulis, dia menemukan ilmu, dia tulis lagi. Ada Abul Wafa bin Aqil yang berkata, tak halal bagiku menyanyikan sejam pun dari umurku, sampai-sampai bila lidahku sudah tak mampu lagi untuk bertutur kata dan penglihatanku tidak bisa membaca, aku tetap menjalankan daya pikirku. Meskipun aku terbaring istirahat, sehingga aku takkan bangkit kecuali telah terlintas dalam pikiranku apa yang akan kutulis. Nah, ini sampai tidak menyanyikan 1 jam pun hanya untuk belajar. Ya, kita harus mencontoh tokoh-tokoh ini. Semangat belajarnya luar biasa. Muhammad bin Thohir berkata, aku telah kencing darah ketika menuntut ilmu hadis sebanyak 2 kali. Hal ini sebabkan karena aku terus berjalan kaki di terik matahari yang menyengat dan aku tidak pernah mengendarai kendaraan dalam menuntut ilmu, kecuali hanya sekali aku membawa buku-bukuku di atas punggungku sampai aku tiba di negeri yang kutuju, dan aku hidup dalam perantauan itu tanpa minta-minta kepada manusia. Aku hidup dengan apa yang Allah berikan kepadaku. Nih, Masya Allah ya, dia menuntut ilmu itu sampai kencing darah. Kenapa?
Dia berjalan sambil membawa buku-buku di punggungnya, tidak naik kendaraan. Perjuangan yang luar biasa dalam mencari ilmu pengetahuan. Ada Muhammad Karat berkata tentang Ibnu Jarir, dia tak pernah menyanyikan semenit pun dari hidupnya tanpa mengambil atau memberi faedah. Buktinya nih, ketika Ibnu Jarir menjelang wafatnya, Ja'far bin Muhammad memanjatkan doa untuknya. Ibnu Jarir kemudian meminta tempat tinta dan selembar kertas dan menulis doa itu. Ditanya, apa maksudnya ini? Dia menjawab, sepantasnya lah bagi seorang untuk tidak meninggalkan memungut ilmu hingga menjelang kematiannya. Setelah itu, sejam atau kurang dari 1 jam beliau wafat. Sampai segitunya, sampai doanya pun dia tulis. Itu karena apa? Karena ilmu itu tadi. Karena Allah janjikan ya akan mengangkat derajat bagi orang-orang yang berilmu. Dalam surat Al-Mujadilah tadi. Baik ya, sampai di sini. Jadi tadi saya ulangi tugas yang pertama tadi. Tugasnya hari ini ada tugas pengetahuan, itu ada 3 ya. Itu tadi yang pertama polling hari ini, kalian jawab setuju atau tidak setuju dan penjelasannya kenapa. Terus diskusi keilmuan tadi ada 5 pertanyaan, kalian jawab di buku tulis ya, di buku tugas. Polling, terus diskusinya, dan selanjutnya yang ketiganya itu kalian cari kata-kata yang mengandung bacaan Al-Qamariyah atau As-Samsiyah di surat Al-Mujadilah dan Quran surat Ar-Rahman yang tadi kita pelajari. Itu. Kalian tulis mana yang, misalkan As-Saburu ditulis As-Saburu, As-Samsiyah. Al-Kabiru sama dengan Al-Qamariyah. Ad-Duha misalkan sama dengan As-Samsiyah. Begitu ya. Itu yang di buku tugas. Kalian foto, kalian upload di tugas kelasnya. Selanjutnya untuk tugas keterampilan, saya minta kalian upload tugas hafalan hadis atau boleh ayat. Misalkan kalian hafal itu Al-Mujadilah atau Ar-Rahman, kalian pilih, atau hadis, kalian pilih ya tadi ya. Boleh yang panjang, boleh yang pendek, bebas, pilih salah satu aja. Kalian hafal tapi bukan membuka buku ya, bukan nggak boleh lihat Al-Quran, nggak boleh lihat tulisan, nggak boleh lihat buku. Kalian memang benar-benar hafal, kalian kirim, kalian upload. Itu ya, bisa dipahami. Jadi tugasnya ada 2 macam, tugas pengetahuan dan tugas keterampilan. Yang pengetahuan kalian tulis di buku tugas, kemudian diupload. Yang keterampilan kalian hafalan hadisnya atau ayat Al-Quran yang kita pelajari tadi. Boleh pilih salah satu ya, boleh ayat. Kalau misalkan ayat Al-Quran, boleh misalkan milih Al-Mujadilah, ya Al-Mujadilah aja. Misalkan kalian pilih Ar-Rahman, Ar-Rahman aja boleh. Tapi misalkan ayatnya kan itu panjang, kalian milih hadisnya, boleh. Jadi ayat atau hadis, pilih salah satu ya, satu aja, saya mintanya hanya satu. Misalkan kalian pilih hadis ya satu, kalian milih ayat ya satu, begitu ya. Bisa dipahami? Baik, kiranya cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang masih belum jelas, bisa kalian tanyakan nanti di grup. Insya Allah nanti saya jelaskan di situ. Baik, kita tutup bersama pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.